Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kelompok 4 Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan. Bersama saya Mira Zahra dan rekan saya Regina Devani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai diversifikasi ekonomi pedesaan. Diversifikasi ekonomi pedesaan merupakan strategi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu dengan mengembangkan sektor alternatif lainnya selain pertanian, seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan juga bisnis lokal. Tujuan utama dari diversifikasi ekonomi pedesaan yaitu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, memperluas peluang pendapatan, dan juga mengurangi resiko atas ketidakstabilan harga produk pertanian. Tren diversifikasi ekonomi pedesaan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan desa untuk menghadapi perubahan global. Hal ini sering diwujudkan melalui pengembangan UMKM dan inovasi berbasis sumber daya lokal seperti agroeduwisata. Faktor pendorong diversifikasi di pedesaan meliputi kebutuhan untuk mengatasi ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu yang memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan daya saing desa. Faktor ini juga meliputi terkait dengan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan juga urbanisasi. Nah, salah satu implementasi dari diversifikasi ekonomi pedesaan yaitu adalah agroeduwisata organik Mulia Harja yang berada di Kota Bogor. Pada liputan kali ini kita akan menyoroti lebih detail terkait bagaimana kegiatan-kegiatan di agroeduwisata organik Mulia Harja dan juga akan membahas tentang lebih detail terkait diversifikasi ekonomi pedesaan dan manfaatnya yang akan dijelaskan oleh reporter Norma, reporter Vina, dan reporter Olivia di lapangan yang sekarang sedang berada di lokasi tersebut. Mungkin lanjut saja kepada Norma, bagaimana situasi di lokasi dan apa saja yang Anda saksikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di agroeduwisata organik Mulia Harja. Baik, terima kasih Amira dan Gina. Selamat pagi pemirsa, saya Norma melaporkan langsung dari Kampung Ciharasas, Bogor. Nah, pada pagi yang cerah ini kita akan membahas apa aja sih kegiatan yang terdapat di agroeduwisata organik Mulia Harja sebagai implementasi dari diversifikasi ekonomi pedesaan. Banyak pengalaman langsung tentang pertanian organik dan kegiatan menarik yang ditawarkan dari agroeduwisata organik Mulia Harja seperti menanam padi dengan metode mina padi, terus belajar sistem tumpang sari, dan menikmati kuliner lokal seperti liwetan. Selain itu, desa ini juga menyediakan titik swafoto yang instagramable, jalur trekking, homestay, dan pengalaman unik seperti membajak sawah. Untuk merasakan kegiatan ini, pengunjung bisa merogoh kocek seharga Rp50.000 per orang dengan jumlah peserta minimal 20 orang. Nah, melalui kegiatan ini, agroeduwisata organik Mulia Harja dapat memperkenalkan lebih dalam mengenai pertanian kepada masyarakat umum agar lebih dikenal dan juga semakin hidup pertaniannya. Kegiatan ini juga menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat memajukan perekonomian dari desa Ciharasas Mulia Harja ini. Selain nasi liwetan, agroeduwisata ini menyediakan berbagai produk UMKM lainnya seperti keripik, kaos, topi camping, dan beras. Beras yang diproduksi merupakan hasil panen dari sawah di agroeduwisata organik Mulia Harja. Tidak hanya itu, di tempat wisata ini juga terdapat kafe cantik yang menyediakan berbagai menu. Salah satunya adalah kopi. Nah, sama seperti kegiatan sebelumnya, kegiatan ini juga menghasilkan pendapatan tambahan dengan bahan pangan langsung dari sumbernya, serta pengolahan dari masyarakat desa itu sendiri. Nah, hal ini dapat memajukan sumber daya manusianya karena memiliki lapangan pekerjaan baru melalui UMKM. Agroeduwisata organik Mulia Harja juga menyediakan wisata kuliner melalui kantin UMKM seperti nasi liwet. Wisata kuliner liwetan ini dapat dinikmati pengunjung dengan harga Rp300.000 sampai Rp500.000 untuk 10 orang. Demikian laporan dari Kampung Ciharasas Bogor. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan langsung sambungkan kepada rekan saya Vina. Kepadanya dipersilakan. Baik pemirsa, kembali lagi kepada saya Vina. Setelah mendengarkan laporan dari Norma, kini saatnya kita menggali lebih dalam mengenai diversifikasi ekonomi pedesaan dan apa saja faktor yang mendorong terjadinya diversifikasi ini. Diversifikasi ekonomi pedesaan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan cuaca. Melalui diversifikasi, desa dapat mengembangkan berbagai sektor ekonomi lain seperti industri kreatif, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Diversifikasi ekonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan potensi lokal yang belum tergarap dengan maksimal. Misalnya, produk kerajinan tangan, kuliner lokal, atau sumber daya alam lainnya yang bisa dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendidikan, masyarakat desa dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sumber pendapatan yang beragam menjadikan masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Agroeduwisata di Mulia Harja membuktikan bahwa pendekatan inovatif yang memadukan sektor primer atau pertanian dan sektor tersier atau pariwisata mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Faktor ekonomi, diversifikasi ekonomi pedesaan mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, untuk mengatasi ketergantungan pada salah satu sektor yang tinggi seperti sektor pertanian, diversifikasi ini membuka peluang untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih stabil, seperti industri kreatif dan pariwisata. Kedua, pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ada di desa, seperti kerajinan tangan, produk pertanian, atau alam, dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menarik pasar baru. Terakhir, diversifikasi ini juga penting untuk meningkatkan daya saing desa, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh desa sehingga desa dapat bersaing di pasar yang lebih luas dan berkembang secara berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan langsung kepada rekan saya, Olivia, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Vina. Baik pemirsa, setelah kita mendapatkan informasi mengenai diversifikasi ekonomi pedesaan dan apa saja faktor pendorongnya, mari kita langsung saja mengenal profil singkat dari destinasi ini, yaitu Agroeduwisata Organik Mulia Harja. Agroeduwisata Organik Mulia Harja merupakan sebuah destinasi edukatif yang terletak di Desa Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tempat ini memadukan kegiatan pertanian, pendidikan, dan pariwisata dalam satu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berbekal potensi alam yang melimpah, serta keindahan pedesaan yang masih asri, Agroeduwisata Mulia Harja hadir sebagai solusi untuk mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat lokal. Motivasi awal jadi didirikannya Agroeduwisata Organik ini adalah dulunya bercita-cita untuk mensejahterakan petani, membuat petani menjadi fondasi. Kemudian di tahun 2015, mendapatkan arahan dari Bapak Wali Kota untuk tidak hanya mengangkat pertanian saja, tetapi dari segi pariwisatanya pun juga dikembangkan. Lalu, tempat wisata edukasi pertanian ini mengikuti lomba rancang kampung tematik yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Bogor pada tahun 2017. Dan mendapatkan juara 1 untuk lomba rancang bangun renovasi rumah tematik yang kemudian pada tahun 2021 pertanian Mulia Harja berkembang dan diwujudkan menjadi sebuah kawasan agroeduwisata yang menarik dan instagramable. Desa Mulia Harja yang dikenal dengan kesuburan tanahnya menjadi lokasi ideal untuk mengembangkan pertanian organik sekaligus destinasi wisata. Ciri khas Agroeduwisata Organik Mulia Harja adalah terciptanya wisata berbasis edukasi pertanian organik. Sawah dan ladang di sini juga sudah sesuai dengan prinsip pertanian organik, bersertifikat dari Innovis, yaitu lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik atau OPPO dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari Komite Akreditasi Nasional KAN. Sertifikat ini diterbitkan setelah melewati pengujian tanah, air, dan kandungan zat kimia yang menunjukkan hasil nol zat kimia. Demikian sekilas info tentang Agroeduwisata Organik Mulia Harja. Semoga ini bisa menjadi referensi menarik bagi Anda yang ingin menikmati wisata alam sambil belajar hal baru. Saya kembalikan kepada Amirah dan Gina. Baik, terima kasih kepada reporter Norma, Vina, dan Olivia atas laporan langsungnya di lokasi. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan dari 3 reporter tersebut, kita tahu bahwa Agroeduwisata Organik Mulia Harja ini adalah salah satu implementasi dari diversifikasi ekonomi pedesaan yang efektif. Melalui pendidikan, pertanian, dan juga pariwisata, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan terciptanya lapangan kerja baru, namun juga meningkatkan kesadaran kepada masyarakat atas bagaimana pentingnya praktik pertanian berkelanjutan.
Baik pemirsa, sekarang kita akan lanjut mendengarkan laporan langsung dari reporter Eka, Anggi, dan juga reporter Nasya di lokasi terkait bagaimana dampak dan tantangan serta bagaimana motivasi-motivasi dari implementasi diversifikasi ekonomi perdesaan oleh agrowisata organik Mulia Harja terhadap desa-desa lainnya. Mungkin lanjut aja kepada reporter Eka, mungkin silakan dijelaskan bagaimana dampak-dampak dari diversifikasi ekonomi pedesaan ini yang diimplementasikan oleh agrowisata organik Mulia Harja. Silakan kepada Eka. Baik, terima kasih rekan saya Regina dan Amira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak dari adanya agrowisata Mulia Harja ini. Nah, adanya agrowisata Mulia Harja ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun edukasi. Nah, yang pertama, yaitu dari sisi ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan melalui agrowisata ini itu mampu memberikan peluang baru bagi para warga lokal sekitar, di mana warga lokal sekitar terutama yang berprofesi sebagai petani itu tidak lagi hanya bergantung pada hasil pertanian konvensional saja, tetapi juga bisa ikut berpartisipasi dalam agrowisata ini. Seperti misalnya menjadi pemandu wisata, lalu membuka usaha kuliner, dan juga menjual produk-produk kerajinan. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan kestabilan ekonomi bagi warga lokal sekitaran. Lalu dari aspek sosial, keberadaan agrowisata Mulia Harja ini itu meningkatkan kesejahteraan petani, di mana petani tidak hanya dikenal sebagai pekerja keras di ladang, tetapi kini juga mampu mengelola usaha berbasis agribisnis dan pariwisata. Nah, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor jasa, baik secara langsung seperti menjadi pemandu wisata ataupun pengelola fasilitas, namun juga secara tidak langsung seperti membuka usaha kuliner dan juga menjual produk-produk kerajinan. Nah, hal ini itu berdampak positif dalam mengurangi pengangguran di desa. Nah, selanjutnya dalam aspek lingkungan, penerapan sistem pertanian organik yang ada di agrowisata Mulia Harja ini itu bebas dari bahan-bahan kimia seperti pestisida dan pupuk kimia. Nah, hal ini itu berdampak positif dalam pelestarian ekosistem, di mana kesuburan tanah itu tetap terjaga, air tidak tercemar, dan juga keanekaragaman hayati itu dapat terus dilestarikan. Dalam aspek edukasi, agrowisata Mulia Harja ini itu menjadi wadah transfer pengetahuan, di mana di agrowisata Mulia Harja ini para pengunjung itu dapat belajar berbagai teknik pertanian organik, lalu belajar mengenai cara menanam padi dengan metode Mina, dan juga belajar mengenai sistem tumpang sari. Nah, jadi di agrowisata Mulia Harja ini pengunjung bukan hanya bisa berekreasi melihat pemandangan, namun juga berkesempatan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya sambungkan langsung kepada Anggi. Baik, terima kasih Eka atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh agrowisata Mulia Harja. Meskipun agrowisata ini memiliki banyak potensi dan peluang, tapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Tantangan yang pertama adalah soal infrastruktur. Beberapa fasilitas seperti jalan menuju lokasi dan transportasi wisatawan masih perlu ditingkatkan. Saat ini, akses jalan menuju agrowisata Mulia Harja masih kurang memadai, terutama di beberapa titik yang rusak dan juga sempit. Kondisi ini membuat perjalanan menuju lokasi ini terasa kurang nyaman, terutama bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi atau datang dari luar kota. Selain itu, agrowisata ini juga menghadapi persaingan dengan destinasi wisata lain. Saat ini banyak desa wisata yang bermunculan dengan konsep yang menarik. Mulia Harja perlu terus berinovasi dan menawarkan pengalaman yang unik agar tetap diminati oleh pengunjung. Ada juga tantangan soal pendanaan. Untuk pengembangan fasilitas baru tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
pengelola perlu mencari solusi, misalnya dengan menggandeng pihak swasta atau mendapatkan dukungan dana dari pemerintah dan lembaga lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya oleh rekan saya, Nashwa. Terima kasih Anggi. Seperti yang telah disampaikan, tantangan yang ada tidak menghalangi Agro Eduwisata Mulia Harja untuk menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi serupa. Inisiatif itu tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar, namun juga menawarkan motivasi bagi desa-desa untuk menerapkan model Agro Eduwisata. Agro Eduwisata berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi desa dengan mengintegrasikan pertanian dan pariwisata. Desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal untuk menarik wisatawan, sekaligus mengedukasi mereka tentang praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, agroeduwisata mendorong pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seperti memasak makanan tradisional dan pertunjukan seni yang juga memberikan peluang bagi generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya. Diversifikasi pendapatan menjadi keunggulan lainnya. Desa dapat menawarkan produk lokal, kerajinan tangan, dan pengalaman edukatif, serta menciptakan usaha baru seperti homestay, restoran, dan toko souvenir. Hal ini membuat ekonomi desa lebih berkelanjutan dan tahan terhadap fluktuasi pasar. Dengan mencontoh implementasi agroeduwisata organik Mulia Harja, desa-desa lain dapat mengembangkan model ekonomi berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat, sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Baik, terima kasih kepada Eka, Anggi, dan Nashwa. Wah, ternyata dari Desa Mulia Harja ini kita bisa melihat keberhasilan konsep agroeduwisata organik Mulia Harja yang memberikan dampak positif pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga edukasi. Nah, desa ini tuh berhasil memberdayakan masyarakat lokal melalui diversifikasi pendapatan, lapangan pekerjaan baru, dan juga praktik pertanian organik yang ramah lingkungan. Meskipun tantangan seperti infrastruktur, persaingan wisata, dan pendanaan, dengan inovasi dan kolaborasi, Mulia Harja itu tuh bisa terus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang ada di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokal mereka dengan model serupa. Baik pemirsa, semoga inspirasi dari agroeduwisata organik Mulia Harja dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk terus berinovasi dan memberdayakan masyarakat. Saya Mira Zahra dan rekan saya Regina Devani dari kelompok 4 pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.